Unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang TNI merebak di sejumlah daerah. Mereka menolak revisi Undang-Undang TNI karena khawatir kembalinya dui fungsi TNI yang sudah terjadi di masa lalu. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin sore. Mereka berusaha masuk ke dalam gedung dewan untuk menemui wakil rakyat. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Kabupaten Majalengka kepada wakil rakyat yang tidak mendengar aspirasi rakyat terkait revisi Undang-Undang TNI. Massa juga membakar bahan bekas di halaman gedung DPRD. Pengunjuk rasa menolak dui fungsi TNI yang pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Yang pertama adalah batalkan revisi Undang-Undang TNI yang mengancam demokrasi, supremasi sipil, dan hasil-hasil reformasi serta berpotensi menjadikan dui fungsi TNI. Yang kedua, setiap kebijakan harus melibatkan partisipasi publik dan memberikan keterbukaan serta transparansi pada setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menjalankan hak demokrasi dalam menyampaikan pendapat. Demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di depan gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Kericuan terjadi setelah polisi berupaya membubarkan massa. Massa sempat menjauh pada Senin sore, namun malamnya kembali beraksi hingga polisi akhirnya membubarkan aksi. Mahasiswa dan aktivis yang sempat melemparkan batu akhirnya dipukul mundur polisi dengan meriam air atau water cannon. Masa sampai dengan hari ini bisa kita himbau untuk balik kanan, pulang dengan tertib ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan hari ini adalah pembelajaran bahwa penyampaian aspirasi itu tetap kita akan layani, tapi kita juga berharap bahwa aturan itu juga tolong untuk ditaati. Unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI juga berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aksi mahasiswa ini digelar di depan gedung DPRD Provinsi NTT. Ketua DPRD Emilia Julian Nomleni turut menemui pengunjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi. Usai pertemuan, mahasiswa pun membubarkan diri dari gedung DPRD. Tuntutan hari ini tunggal, yaitu tolak revisi Undang-Undang TNI. Alasan paling dasar apa nih? Yang paling dasar bahwa kita tidak mau kembali lagi kembali lagi ke Orde Baru yang dimana di fungsi ABRI. Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur yang sempat menjadi sasaran aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI kini dibersihkan. 2 bangunan dibakar massa dan sejumlah gedung yang penuh coretan dibersihkan. DPRD Kota Malang meminta agar massa yang ingin menyampaikan aspirasi tak merusak fasilitas umum. Mereka juga mengaku terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa maupun masyarakat. Pastinya kita menghimbau kepada para demonstran ke depannya gitu ya. Bagaimana apabila kita melakukan demonstrasi secara terukur gitu ya, terukur karena bagaimanapun kami juga tidak ingin ada korban jiwa yang pertama. Yang kedua, kemudian jangan sampai ada perusakan aset terulang kembali karena bagaimanapun ini adalah kerugian dari negara. Nanti negara juga harus mengeluarkan budget untuk merevitalisasi bangunan-bangunan atau aset-aset yang rusak. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang TNI dijamin oleh undang-undang dan harus disikapi aparat tanpa kekerasan. Begitu pula pengunjuk rasa harus menyalurkan aspirasinya tanpa merusak fasilitas umum. Tim Liputan, Kompas TV. Saatnya kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update, saya Adisti Larasati. Saudara, serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Selasa malam kemarin menewaskan 27 orang, termasuk 3 anak-anak dan orang tua mereka. Israel melanjutkan operasi darat di jalur Gaza sejak 20 Maret yang lalu saat upaya memperpanjang gencatan senjata menghadapi kebuntuan. Gempuran Israel sejak pekan lalu membuat rumah sakit Nasser di Khan Younis menerima banyak korban tewas dan juga luka. Rentetan serangan Israel itu menghancurkan ketenangan di jalur Gaza setelah gencatan senjata sempat menghentikan perang selama hampir 2 bulan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sejak 24 Maret
Setidaknya 730 orang tewas akibat operasi darat Israel. Terima kasih sudah menyaksikan Kompas Update. Saya Adis Tilarasati. Sampai jumpa. Kreator konten Willy Salim dilaporkan ke polisi terkait konten memasak rendang 200 kg yang hilang dalam waktu sekejap di Palembang, Sumatera Selatan. Willy dilaporkan polisi karena kontennya dinilai merusak citra masyarakat Palembang. Lanas diangkut. Polda Sumatera Selatan menerima 2 laporan dugaan pelanggaran UU ITE oleh kreator konten Willy Salim. Polisi kini tengah mendalami laporan tersebut termasuk soal dugaan kasus pencemaran nama baik Kota Palembang. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait laporan ini guna mempermudah proses penyelidikan. Semua laporan yang masuk ke Polda maupun Polres akan dijadikan satu untuk ditangani oleh Polres. 1 menit belum sampai. Ludes nggak tahu kemana. Ini. Nanti akan minta supaya semua laporan yang muncul itu disatukan dalam artian karena PKP-nya di Polrestabes, ya Polrestabes akan satukan ke Polrestabes, biar Polrestabes yang nangani. Akan dilimpahkan ya kita lihat mana berapa yang ada di Polres, berapa yang ada di Polda. Kalau ada yang di Polda kita limpahkan ke Polres. Ya.